Membahas Allah Maha Penyayang, kita masuk surga karena kasih sayangnya. Allah Maha Penyayang, yang saya maksud adalah Allah Maha Ar-Rahim. Jadi, Ar-Rahim itu dekat juga artinya dengan Ar-Rahman. Bahkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berasal dari akar kata yang sama. Ya. Mari kita pelajari karakter-karakter Allah, terutama Ar-Rahim, dan nanti juga kita bandingkan dengan Ar-Rahman, dengan harapan kita makin mengenali Allah, dan dengan mengenal Allah lebih baik, kita harapkan kita menjadi makin mencintai Allah. Kalau kita sangat mencintai Allah, kita akan terbebas dari rasa sedih, yaitu perasaan tidak nyaman yang hanya terjadi bila kita kehilangan sesuatu atau seseorang yang kita cintai. Allah adalah satu-satunya yang tak akan pernah hilang dan tak akan lari dikejar. Maka kalau kita betul-betul mencintai hanya Allah, kita tidak akan kehilangan apapun yang kita cintai, karena yang kita cintai hanya Allah. Kalau kehilangan harta atau ditinggalkan oleh seseorang, itu tidak akan membuat kita sedih. Kita sayang dengan misalnya meninggalnya seseorang, sayang, tetapi bukan sedih. Ya, kalau sedih itu sengsara, tapi kalau sayang ini kan karena rasa kasih sayang kita kepada yang bersangkutan. Kehilangan harta kita tidak sedih, karena harta hanya kita pakai sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak pernah kita mencintai harta. Jadi dengan demikian, kita kehilangan harta atau ditinggalkan oleh seseorang tidak akan membuat kita sedih, karena cinta kita kepada mereka hanyalah merupakan refleksi atau pantulan dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang karakter Allah sebagai Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu Ar-Rahman. Hari ini kita pelajari karakter Allah Ar-Rahim, yang kita artikan sebagai yang Maha Penyayang. Saya menyebut yang kita artikan karena di dalam bahasa Indonesia suka rancu, yang mana Maha Pengasih, mana Maha Penyayang. Ini konsensus antara kita, ya, kalau kita mengatakan Maha Pengasih, maksud kita adalah Ar-Rahman, dan kalau kita mengatakan Maha Penyayang, maksud kita adalah Ar-Rahim. Jadi yang kita pegang adalah istilah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya, bukan bahasa Indonesianya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berasal dari kata yang sama, yaitu Ar-Rahmah, yang artinya kasih sayang. Ar-Rahman itu Allah Maha Pengasih, dan kasih sayang Allah ini meliputi semua makhluk, baik makhluk yang beriman maupun yang tidak beriman. Ketika Allah memberi rizki kepada orang baik yang beriman ataupun yang tidak beriman, itu karena Allah Maha Rahman. Kalau Allah memberi rizki yang banyak kepada orang non-muslim, meskipun non-muslim itu tidak tunduk atau bahkan mengolok-olok Allah, tetap Allah memberinya rizki yang banyak, itu karena Allah Maha Rahman. Sedangkan Ar-Rahim itu Allah Maha Penyayang, yang kasih sayangnya untuk orang yang mau kembali kepadanya saja. Jadi untuk orang-orang yang mau kembali atau mau nempel kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah yang Maha Ar-Rahim. Dengan demikian, kasih sayang Allah sebagai Ar-Rahim itu lebih spesifik, lebih khusus. Lebih khusus, yaitu bagi orang-orang yang mau kembali kepadanya, dan mudah-mudahan kita orang-orang muslimin itu kita termasuk yang disayangi oleh Allah sebagai Ar-Rahim. Sebenarnya kata Ar-Rahman dan kata Ar-Rahim
merupakan bentukan dari kata yang sama, yaitu rahmah. Dua-duanya juga merupakan kata sifat dengan formula sighat mubalaghah yang menunjukkan arti sangat. Sehingga kita biasanya menambahi kata maha pada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Lalu apa perbedaan pengertian dari masing-masing tersebut? Ada yang melihat dari segi jumlah huruf. Kata Ar-Rahman itu jumlah hurufnya dalam bahasa Arab itu terdiri dari 6 huruf. Dan kebetulan ketika kita tulis dalam bahasa Indonesia, R-nya tidak dimasukkan, Rahman itu juga terdiri dari 6 huruf juga. Sedangkan Rahim itu terdiri dari 5 huruf. Dengan jumlah kata yang satu lebih banyak dari yang lain, lalu para ulama suka menyebutnya bahwa karena Rahman itu jumlahnya lebih banyak, maka kasih sayangnya itu lebih luas, mencakup kasih sayang di dunia dan di akhirat bagi muslimin maupun bagi non-muslim. Jadi kasih sayang Allah yang merata seluruhnya dan untuk makhluk, segala macam makhluk, termasuk kasih sayang Allah kepada binatang buas. Binatang buas itu orang kalau melihat ngeri, dan binatang-binatang yang menjadi mangsanya itu melihat binatang buas itu ngeri. Tetapi di dalam kengerian itu ada kasih sayang Allah, yaitu kasih sayang Allah sebagai Ar-Rahman. Di dalam Al-Quran kita mendapatkan penggunaan kata Ar-Rahman untuk menunjukkan arti kasih sayang Allah baik di dunia maupun di akhirat. Untuk kasih sayang di dunia misalnya, Ibu Maryam ketika mohon perlindungan kepada Allah, Ibu Maryam menyebutnya Ar-Rahman. Waktu itu Ibu Maryam dihampiri oleh seorang laki-laki, sebenarnya malaikat Jibril yang menampakkan diri sebagai orang laki-laki. Padahal ruangan Ibu Maryam itu terisolir, orang tidak bisa masuk ke situ kecuali pamannya sendiri, yaitu Nabi Zakaria. Tapi kok tiba-tiba ada sosok laki-laki yang masuk ke ruangan itu, maka Ibu Maryam mohon perlindungannya kepada Allah. Ya, disebutkan di surat Maryam, فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Waktu itu Ibu Maryam mengambil hijab. Hijab itu batasan-batasan di dalam ruangan yang tertutup. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu menampakkan diri sebagai manusia yang sempurna. Lalu Ibu Maryam mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku mohon perlindungan kepada Allah yang Maha Rahman darimu kalau kamu memang orang yang bertakwa. Tentu malaikat ini menjawab, aku ini utusan Tuhanmu untuk memberi kamu anak, begitu. Kemudian dialognya itu Ibu Maryam mengatakan, bagaimana mungkin saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki kok bisa mempunyai anak, dan seterusnya. Itu bisa Bapak Ibu baca sendiri. Ketika kita berdoa mohon apapun kepada Allah untuk kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun di akhirat, kita juga dianjurkan oleh Allah untuk menyebut kata Ar-Rahman, dengan menyebut Allah dengan karakternya yang maha pengasih. Seperti yang difirmankan oleh Allah di surat Al-Isra, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah kepada Nabi Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan mana saja kamu seru, dia mempunyai nama-nama yang baik. Nah, di sini disebutkan Allah memiliki nama-nama yang bagus, yaitu
bahasa Arabnya al-asmaul husna. Seringkali al-asmaul husna itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu nama-nama yang bagus. Padahal kalau kita lihat asmaul husna yang jumlahnya 99 itu kata sifat. Jadi lebih mudah kita pahami kalau kita menyebutnya bukan nama. Kalau nama itu kan simbol yang nempel pada seseorang. Tapi kalau sifat itu kan karakter. Jadi saya lebih senang menyebutnya bahwa Asmaul Husna itu adalah karakter-karakter Allah yang bagus. Nah, kita bahas insya Allah satu-satu. Syukur kalau nanti bisa semuanya, tapi paling tidak kita akan membahas banyak dari Asmaul Husna supaya kita mengenali Allah dengan lebih baik. Dengan mengenali Allah sesuai dengan karakternya yang baik itu semuanya untuk kita, maka mudah-mudahan kita bisa mencintai Allah. Kalau kita betul-betul mencintai Allah, kita tidak akan mencintai yang lain kecuali Allah. Cinta kita kepada suami, istri, ibu, bapak, anak, dan sebagainya hanyalah refleksi atau pantulan dari cinta kita kepada Allah. Itu Ar-Rahman. Untuk kasih sayang di akhirat, orang-orang yang bertakwa nanti dikumpulkan menghadap kepada Allah, Tuhan mereka yang Maha Rahman juga. Jadi istilah Ar-Rahman juga dipakai di akhirat. Seperti di surat Maryam juga ayat 85, Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pengasih sebagai perutusan yang terhormat. Jadi orang-orang yang bertakwa nanti dihadirkan di padang mahsyar sebagai delegasi yang terhormat. Nah, itu menunjukkan keadilan Allah bahwa orang yang berperilaku baik itu diperlakukan dengan baik juga besok di padang mahsyar. Keadilan Allah ini adalah bagian dari kasih sayang Allah yang Maha Rahman. Ya. Jadi kalau kita menyebut Ar-Rahman, Allah itu Maha Adil. Adilnya gimana? Ya kalau dia berbuat baik dikasih insentif, kalau berbuat buruk dikasih hukuman. Itu adil. Dan keadilan itu bagian dari kasih sayang. Karena kita ini kalau ada orang yang diperlakukan, misalnya seorang bapak atau ibu memperlakukan dua anak, yang satu dianak emaskan dan yang satu dianak tirikan, maka itu menunjukkan ketidakadilan. Nah, anak itu akan protes, akan merasa keberatan. Begitu pula kalau kita memimpin suatu negara, misalnya, ada orang-orang yang dimanjakan, semuanya dipermudah, dan jahat-jahat pun dibiarkan saja, sedangkan yang lain itu diperlakukan dengan keras, meskipun sesuai dengan hukum. Itu akan menimbulkan rasa ketidakpastian dan merasa tidak nyaman, serba takut hidupnya. Nah, itu oleh karena itu keadilan itu sebenarnya bagian dari kasih sayang Allah. Sebenarnya Allah dengan karakternya Ar-Rahman bisa menyiksa karena keadilannya tadi. Tapi penyiksaan itu sebagai implementasi dari kasih sayangnya, yaitu keadilan. Orang yang bertakwa atau taat bisa merasa diperlakukan tidak adil kalau nasibnya sama dengan orang yang pembangkang. Jadi penyiksaan terhadap yang membangkang dan pada saat yang sama memberi insentif kepada yang taat adalah wujud keadilan yang menghasilkan kepastian hukum. Dan kita semua membutuhkan kepastian hukum. Dengan kepastian hukum, orang akan bersemangat melaksanakan perintah karena mereka mempunyai harapan kehidupan yang enak di masa yang akan datang. Jadi dengan demikian jelas bahwa keadilan termasuk kasih sayang. Begitu pula Ar-Rahman dipakai oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mengajak kepada bapaknya untuk meninggalkan menyembah kepada berhala,
dan mengajaknya menyembah kepada Allah, tapi bapaknya tidak mau. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan bahwa jangan sampai bapak mendapatkan siksa dari Allah, Allah yang Maha Rahman. Ini kalau kita tidak memahami semacam ini, kita lalu merasa katanya kasih sayang tapi kok menyiksa itu. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Rahman, maka kamu menjadi kawan bagi setan. Bandingkan dengan karakter Allah yang Maha Penyayang, dalam hal ini Ar-Rahim, dengan karakter Allah yang Ar-Rahim, Allah cenderung tidak menimpakan siksaan. Jadi dengan keadilannya Allah, dengan Rahman yang adil, Allah akan menimpakan siksaan bagi yang berbuat salah. Tapi Allah juga mempunyai sifat Ar-Rahim yang cenderung untuk jangan disiksa, atau setidaknya ditunda. Ya. Jadi dengan sifat Ar-Rahimnya, Allah itu cenderung tidak menimpakan siksaan atau menunda pengenaan siksaan, atau bahkan mengampuni dan tidak menimpakan siksaan sama sekali. Itulah sebabnya kata Ar-Rahim seringkali digabungkan dengan penyebutan karakter Allah yang lain, yaitu Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Nah, dan demikian membatalkan siksaan itu termasuk kasih sayang Allah yang Maha Rahim. Coba kita perhatikan ayat berikut ini di Al-An'am. Kata rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Di bagian depan disebut kata rahmah, bahwa Tuhanmu menetapkan pada dirinya sendiri untuk menyayangi. Menyayangi di sini itu rahmah. Apa itu bentuk kasih sayangnya? Yaitu bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat dengan tidak tahu, dengan ketidaktahuannya, khilaf, kemudian dia bertaubat setelah itu, dan dia memperbaiki perilakunya, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi dengan keadilannya Allah mau menimpakan siksaan, tetapi kalau orang itu mau mohon ampun, Allah maafkan. Nah, ketika memaafkan itu, Allah menerapkan kasih sayangnya yang bersifat Ar-Rahim, dan di ayat ini digabung dengan Ghafur. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah memang seringkali menunda menimpakan siksaan sebagai hukuman. Padahal Allah itu mengatakan, itu seperti di surat An-Najm, siapa yang berbuat baik akan dibalas dengan baik, siapa yang berbuat buruk dibalas dengan keburukan. Tapi Allah seringkali menunda siksaan itu sebagai hukuman atas orang yang melampaui batas atau melanggar peraturan. Kenapa ditunda? Dengan maksud memberi kesempatan kepada orang yang bersangkutan agar mau mengoreksi diri dan mau mohon ampunan. Jadi kalau ada orang jahat, kok itu dibiarkan saja sih oleh Allah, kok tidak dikutuk gitu? Oh, itu karena kasih sayang Allah. Barangkali dia nanti sadar, kemudian dia mau memperbaiki perilakunya sendiri gitu. Nah itu coba kadang-kadang orang karena setelah berbuat jahat ternyata tidak ada akibat buruk apapun, lalu terus menjadi mengulangi lagi, sehingga dia tidak jerah. Ya. Nah, ini adalah kasih sayang Allah, bahwa Allah menunda-nunda. Seandainya Allah itu tidak menunda-nunda, dalam arti selalu menimpakan siksaan atau hukuman segera setelah seseorang itu melakukan pelanggaran, maka tentu tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini. Karena kita semua itu pernah melakukan kesalahan-kesalahan, besar maupun kecil.
Jadi kalau misalnya Allah tidak menunda-nunda, habis kita. Untung Allah itu Maha Rahim. Ya. Jadi karena kasih sayang Allah itu Maha Rahim, kita tidak habis dalam kehidupan ini. Allah berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbati walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, artinya langsung menghukum, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di muka bumi, sesuatu apapun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula bisa mendahulukannya atau memajukannya. Ya. Penundaan siksaan atau hukuman semacam ini sesuai dengan catatan Allah setelah menciptakan makhluk. Sebagaimana dituturkan oleh Rasulullah SAW bahwa kasih sayang Allah itu mengalahkan murkanya. Rasulullah mengatakan, "Lamma qadallahu al-khalqa kataba 'indahu fawqa 'arsyih inna rahmati sabaqat aw ghalabat ghadabi." Setelah Allah selesai menciptakan makhluk-makhluknya di langit dan bumi ini, kemudian Allah menorehkan di sisinya di atas arsy, bahasanya menuliskan atau menorehkan, bahwa kasih sayangku akan lebih cepat daripada murkaku. Ini ada dua versi hadisnya. Ini hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim, sahih. Dua versi tetapi maknanya serupa. Yang satu disebutkan bahwa kasih sayangku mendahului murkaku. Versi yang satu, kasih sayangku mengalahkan murkaku. Jadi kita jangan putus asa. Kalau misalnya kita sudah pernah berbuat dosa banyak, maka insya Allah Allah akan mau mengampuni kita, karena Allah itu Maha Rahim. Kalau kita memang mau menyadari kesalahan kita dan kita mau kembali ke jalan yang benar. Kalaupun Allah dengan semangat sebagai Ar-Rahman menimpakan siksaan sebagai hukuman di dunia, Allah dengan semangat Ar-Rahim menimpakannya secara bertahap. Jadi kalaupun ditimpakan siksaan atau hukuman, itu Allah menimpakannya itu pelan-pelan, bertahap. Mulai dari yang ringan sampai kepada yang berat, sampai kepada yang paling berat. Kenapa begitu? Tujuannya supaya membuat manusia itu sadar akan kesalahannya. Kalau cukup diperingatkan dengan siksaan yang kecil, ya sudah. Tapi kalau dengan peringatan yang kecil masih belum sadar, diperberat siksaannya itu. Sehingga dengan harapan dia akhirnya jerah, kemudian kembali ke jalan yang lurus. Ini bisa kita baca di surat As-Sajdah. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan sesungguhnya kami menimpakan kepada mereka sebagian azab yang ini terjemahannya, ada yang menerjemahkan yang dekat, ada yang menerjemahkan yang lebih ringan. Ya. Coba sekarang saya pakai yang lebih dekat dulu. Jadi sesungguhnya kami menimpakan atau merasakan kepada mereka sebagian azab atau siksa yang dekat, artinya siksaan di dunia, sebelum azab yang lebih besar di akhirat, dengan harapan mereka kembali ke jalan yang benar. Ini saya terjemahnya copy paste. Kalau Allah yang berfirman, la'allahum itu selayaknya tidak diterjemahkan dengan mudah-mudahan. Karena mudah-mudahan itu kan harapan yang dilakukan oleh orang lain. Padahal ini kan harapan yang dilakukan oleh Allah. Maka lebih tepat itu agar, ya, artinya agar mereka mau kembali. Versi yang satu, adna, bandingkan dengan di bagian akhir itu ada akbar.
Adna itu diartikan kebalikan dari yang disebut di situ. Kalau adna diperbandingkan dengan akbar yang artinya lebih besar, maka adna artinya lebih kecil. Kalau adna diperbandingkan dengan aqsa yang lebih jauh misalnya, maka adna itu artinya lebih dekat. Karena ini dibandingkan antara adna dengan akbar, maka lebih enak kalau adna diterjemahkan sebagai lebih kecil. Jadi terjemahannya kalau begitu kira-kira begini. Dan sesungguhnya kami merasakan atau menimpakan kepada mereka sebagian azab yang lebih kecil sebelum azab yang lebih besar. Dengan harapan, dengan maksud agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kenapa seperti itu? Karena supaya kita bisa mengambil pelajaran. Kalau kita misalnya mendapatkan siksaan yang ringan, itu kita sudah antisipasi. Mumpung ini masih ringan, aku sadar saja dulu deh. Ini contoh yang gampang diilustrasikan bagi kita yang masing-masing kita merasakan itu sebagai berikut. Misalnya pada kita ini kan mempunyai tenaga, diberi tenaga oleh Allah. Tapi tenaga kita itu terbatas, kapasitasnya terbatas. Dan Allah mengharapkan kita tidak menggunakan energi itu berlebihan. Karena kalau berlebihan, nanti kita bisa kolaps, bahkan bisa mati. Oleh karena itu, Allah akan selalu memberi peringatan secara bertahap. Misalnya, ketika kita menggunakan energi sudah agak banyak, maka Allah menegur kita dengan rasa capek. Capek. Dengan maksud apa? Biar kita istirahat. Tapi kalau kita masih tidak mau istirahat dengan capek itu, lalu kita kerja terus, Allah menimpakan siksaan yang lebih berat, yaitu rasa ngantuk. Sebenarnya bukan siksaan, itu peringatan. Ngantuk. Kalau ngantuk dia masih bandel, misalnya nyetir, capek, gak mau istirahat. Teruskan, nanti dibikin ngantuk. Lah kalau dia ngantuk tetap aja jalan, ya orang ini memang maunya mati, tabrakan. Atau misalnya lalu ditingkatkan menjadi flu. Flu masih dia tidak mau istirahat, menjadi bronkitis. Terus ke paru-paru, ya kalau sudah memang dia tidak mau ditegur ya memang dia maunya mati. Jadi itu artinya Allah tidak ingin kita cepat mati. Allah akan selalu memberi kita peringatan-peringatan. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang menegur kita telah melakukan suatu kesalahan, itu tahap awal. Nanti lama-lama ada orang yang maki-maki pada kita. Itu tahap berikutnya. Kalau sudah dimaki-maki orang kok masih bandel, ya nanti jangan-jangan ada orang yang nempeleng dia. Jadi kita mesti paham bahwa Allah itu Maha Pengasih. Maka kalau Allah itu menegur kita, itu tuh maksudnya Allah itu menunda-nunda, tidak menimpakan siksaan yang berat, terus supaya kita sadar. Ini jadi pesan yang kita tangkap adalah Allah itu Maha Pengasih. Allah maunya kita berperilaku yang baik. Perilaku itu sangat erat hubungannya dengan nasib. Kalau kita berperilaku baik, insya Allah nasib kita baik. Nah, kalau manusianya keterlaluan dalam melampaui batas dan tidak mau menyadari kesalahannya sedikit pun, meskipun sudah ditegur, baru Allah menimpakan siksaan berupa bencana. Misalnya yang terjadi pada Fir'aun, yang terjadi pada kaumnya Nabi Lut. Fir'aun itu sudah diperingatkan mulai dari awal, mulai dari ditunjukkan mukjizatnya Nabi Musa sampai dengan banyaknya hama dan kemudian ada air berubah menjadi darah dan sebagainya, masih tidak mau sadar. Ya akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Jadi Allah tidak bisa dianggap zalim karena Allah sudah memberi peringatan. Bahkan penundaan itu menunjukkan bahwa Allah itu Maha Penyayang atau Ar-Rahim.
Oleh karena itu kita mesti menyadari diri bahwa kita itu disayangi oleh Allah. Maka kalau disayangi oleh Allah, perilaku kita gimana? Ketika ada bencana atau ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Allah berfirman, "Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun." Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Seolah-olah apa yang mereka lakukan itu baik saja. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga pada saat mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ya, kita kalau melihat ada orang-orang yang zalim, orang-orang atau kelompok orang-orang yang zalim, kok makin hari kezalimannya itu makin memuncak. Itu semacam ini, semacam ayat ini. Itu bahasa Arabnya istidraj, atau kalau bahasa Jawa itu dilulu. Apa itu dilulu itu? Dilulu itu kayak dibiarkan dulu supaya nanti sadar sendiri, karena diperingatkan masih tidak mau. Ya udah, mereka terus menerus, oh bisa kok, oh, ini dikebuk, ini dibunuh, ini dan sebagainya. Bisa kok. Nah, itu terus setelah merasa bahwa mereka itu tidak akan bisa dihalangi oleh siapa-siapa, nah nanti Allah yang akan menimpakan siksaan, jebret, langsung mereka habis. Ya. Ini kita bisa lihat dari sejarah-sejarah yang ada. Ya. Sejarah di dunia ini banyak lah, baik di Indonesia maupun di negara lain. Itu banyak contoh-contoh yang semacam ini. Allah bukakan semua pintu untuk mereka sampai mereka zalim sezalim-zalimnya. Setelah itu mereka dihabisi. Ya. Lalu karena Allah itu Maha Penyayang, Maha Rahim, Allah juga melonggarkan kita ketika kita berada dalam keadaan darurat. Misalnya, Allah tidak ingin kita mati kelaparan saat tidak ada makanan selain yang haram pada saat yang normal. Pada saat yang normal, babi itu halal, haram. Mohon maaf, saya ulang. Pada saat yang normal, babi itu haram. Bangkai dan darah itu haram. Tapi kalau keadaannya darurat, tidak ada makanan apapun, kalau kita tidak makan mati, adanya hanya babi, maka makan babi itu diperbolehkan. Tapi hanya sebatas untuk mempertahankan hidup saja. Ya. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman idturra ghaira baghi wala 'ati wala 'atin fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengharamkan hanya bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih menyebut nama selain Allah. Itu semua haram. Tapi famanitturra ghairu baghi wala 'ad, bagi orang yang dalam keadaan darurat dan tidak melampaui batas dan tidak mengulangi kembali pada saat longgar, maka tidak ada dosa baginya. Nah, lagi ayat ini ditutup dengan kata rahim. Innallaha ghafurur rahim. Bahkan kita bisa masuk surga juga hanya kalau kita memperoleh kasih sayang Allah. Ini sesuai dengan judul tadi. Kita itu tidak bisa masuk surga kalau bukan karena kasih sayang Allah yang Maha Rahim. Kenapa? Kan memang Allah itu menyebutkan bahwa
kita bisa masuk surga dengan amal baik kita. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 43, "Wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun." Orang-orang ketika masuk surga dibilang, itulah kamu diberikan surga sebagai warisan berdasarkan apa yang kamu telah lakukan. Berarti kalimat ini, ayat ini menunjukkan bahwa seseorang bisanya masuk surga karena amal. Tapi kita tidak bisa mengandalkan amal kita. Rasulullah mengatakan bahwa, nanti saya kutip ayatnya, bahwa kita bisa masuk surga itu karena kasih sayang Allah. Kenapa begitu? Karena jumlah amal baik kita itu tidak sebanding dengan surga dan fasilitasnya. Meskipun Allah menjanjikan kita bisa masuk surga karena amal kita. Saya berikan contoh saja deh. Kita masuk ke Ancol. Itu masuknya saja kita sudah bayar. Untuk manusianya bayar. Untuk mobilnya bayar. Nanti di dalam, kalau kita mau fasilitas-fasilitas yang lain, kita bayar lagi. Dan itu kita hanya bisa memakai hanya hari itu aja. Nanti sore kita harus pulang. Kita tidak bisa terus-menerus di sana. Itu bayarnya sudah mahal. Tapi Allah memberi kita itu surga. Pintu masuk, kalau kita sudah punya amal yang baik, kita boleh masuk. Kemudian di dalamnya kita bisa menikmati semua fasilitas, semua gratis. Cuma anehnya, orang masuk Ancol, mau membayar mahal, tapi kepengen masuk surga, duit yang dimasukkan di dalam kencelengan masjid misalnya, itu yang Rp2.000 atau Rp5.000. Untuk masuk ke Ancol aja tidak cukup. Kok minta duit sebanyak itu bisa masuk surga? Itu kalau bukan karena Allah Maha Rahim, nggak mungkin. Jadi bisanya 2.000, ya udah nggak apa-apa 2.000. Memang bisanya itu. Tapi kalau bisanya 200 ya jangan ngasih 2.000 gitu. Ya. Kalaupun kita telah melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya, mutu amal kita belum tentu memenuhi persyaratan. Misalnya, kita itu masih kesulitan kok dalam sholat ini menjadi khusyuk misalnya. Kita seringkali sholat itu pikiran kita kemana-mana. Kalau pikiran kemana-mana, itu kan nggak layak untuk meminta balasan surga. Ketika puasa di Ramadan ini misalnya, kita masih cenderung melakukan kesalahan, baik kesalahan lisan maupun kegiatan maupun pikiran. Kadang-kadang kita tuh masih ngerasain orang kok. Kadang-kadang kita masih bohong. Gitu kok kita minta puasa kita dibalas dengan surga. Oleh karena itu, kita hanya bisa mengandalkan kasih sayang Allah agar kita bisa masuk surga. Rasulullah pernah mengatakan begini, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Amal seseorang tidak akan bisa memasukkan dia ke surga. Ya, saya ulang, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Amal seseorang tidak akan bisa memasukkannya ke surga. Para sahabat lalu bertanya, karena Rasulullah mengatakannya kan ahadan, siapapun. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau Rasulullah. Rasulullah menjawab, la wala ana, saya pun juga tidak bisa masuk surga karena amal. Illa ayyataghammadanillahu bifadlin wa rahmah. Kecuali kalau Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan amal kita untuk dapat tiket masuk surga. Meskipun Allah menjanjikan orang yang puasa Ramadan nanti akan bisa masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Kalau kita mau mengandalkan itu, mutu puasa kita itu masih rendah. Oleh karena itu, ketika kita puasa, kita mengharapkan Allah menerima amal kita plus menambahi kasih sayangnya sehingga kita bisa masuk surga. Ya. Pesan yang kita tangkap adalah bahwa kita mesti mengandalkan nasib kita kepada kasih sayang Allah.
dengan cara mendekatkan diri kepadanya. Strategi paling tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah kita bangun dan kita pupuk rasa cinta kepada Allah dengan cara memahami karakter Allah dan selalu bersyukur atas kasih sayang yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita setiap hari. Kita juga berusaha merebut kasih sayang Allah kepada kita dengan cara taat kepadanya dan taat kepada utusannya. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan kalau kamu memang betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah saya. Saya di sini Rasulullah. Kalau kamu mengikuti saya, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Jadi kalau kita ingin merebut kasih sayang Allah, mohon maaf saya pakai kata merebut, itu artinya kita berusaha keras ya. Maka caranya kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Nanti Allah akan mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, mudah-mudahan pesan hari ini jelas bahwa Allah itu karena Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka selayaknya kita mencintai Allah karena kita cinta pada diri sendiri, maka kalau sebagai konsekuensinya kita akan mencintai pihak manapun yang menguntungkan kita. Sedangkan Allah itu sangat dan sangat menguntungkan kita, maka selayaknya kita mencintai Allah. Ringkasnya, Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, menerapkan keadilan berdasarkan kasih sayang. Allah yang Maha Rahim menunda atau membatalkan hukuman juga berdasarkan kasih sayang. Kasih sayang Allah mengalahkan kemurkaannya sendiri. Tanpa itu manusia akan habis. Siksaan ditimpakan oleh Allah secara bertahap agar manusia sadar kembali. Dan kita bisa merebut kasih sayang Allah dengan mentaatinya dan mentaati utusannya Nabi Muhammad SAW. Mari kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah dengan harapan Allah nanti menyayangi kita.